Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat peserta les komputer SMP Negeri 1 Sukabumi. Baiklah, kita akan melanjutkan materi modul kedua, yaitu bagaimana cara membuat folder dan file di Microsoft Word. Langsung saja langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buka loketnya. Ini gambar loket atau file explorernya, kita buka. Kemudian kalian scroll ke bawah. Di sini ada beberapa loket. Mungkin di komputer kalian hanya ada dua loket, yaitu loket C dan loket D. Nah, sekarang Bapak akan membuat folder di loket E. Boleh membuat folder di loket D, atau kita juga bisa membuat folder di loket dokumen, bisa juga ke fitur, ke video atau musik. Caranya sama. Kebetulan kali ini kita akan membuat dokumen, sehingga kita membuat tempat penyimpanannya itu bukan di musik atau fitur atau video, tapi kita buat di data 1 atau loket E. Sebetulnya bentuk file apapun itu bisa dimasukkan ke beberapa loket, ya, tidak spesifik harus dokumen. Dokumen juga bisa masuk ke loket musik. Langsung saja kita klik datanya, data 1 atau loket E, atau mungkin kalian adanya loket D, silakan di loket D. Kemudian klik kanan. Selanjutnya kita cari new folder. Setelah itu di sini kalian klik, kalian hapus, namanya diganti dengan nama kalian, misalkan Fahri, kelas spasi 7C les komputer. Kita klik keluar. Selanjutnya kita klik 2 kali. Nah, ini di dalam foldernya ini masih kosong karena belum ada file yang kita buat. Oke, untuk selanjutnya kita boleh close saja. Setelah itu kita akan membuat file dari Microsoft Word. Kita buka file Microsoft Word-nya dengan cara klik 2 kali atau klik kanan, kemudian klik Word 2013. Kalau yang terinstall di laptop kalian 2007, maka tidak masalah, ya, klik Word 2007. Kemudian di sini ada beberapa template. Ada misalkan kita mau membuat kalender. Ini templatenya. Kita mau membuat laporan-laporan, tinggal kalian pilih saja. Ini membuat resume, terus membuat iklan dan lain sebagainya. Ini banyak sekali template yang gratis. Nah, sekarang kita akan membuat file dari template kosong. Caranya klik 2 kali. Ini adalah lembar kerja Microsoft Word.
Supaya lebar, kita bisa close saja ininya. Terus untuk memperbesar layar itu kalian bisa arahkan kursornya ke bawah paling kanan. Di sini ada presentasi, tanda plusnya bisa diklik sehingga menjadi besar. Setelah itu, setelah kita membuka lembar kerja Microsoft Word, langkah pertama kita atur jenis kertas serta marginnya. Caranya di sini ada page layout, kita klik, terus kita klik margin, kita klik custom margin. Nah, ini adalah top up margin stub. Nah, di sini untuk pengaturan top artinya batas pengetikan rata atas, paling atas. Di sini ya. Terus left ini adalah batas pengetikan sebelah kiri. Untuk button itu batas bawah. Terus right ini batas kanan. Biasanya dalam pengetikan surat itu kita memakai marginnya 2 cm. Kita ubah 2 cm. Dengan cara diklik terus kita hapus. Atau boleh pakai tanda panah ini untuk menambahkan atau mengurangi. Setelah itu kita pilih jenis kertasnya, apakah bentuknya dalam bentuk potret atau landscape. Nah, ini cara milihnya ya. Selanjutnya setelah kita mengatur margin, kita akan memilih jenis kertasnya, klik keeper. Di sini ada 4A. Untuk surat-surat resmi yang biasa kita gunakan itu 4A, dan untuk yang panjangnya itu legal. Nah, untuk legal itu panjangnya kita kurangi menjadi 33,3 cm. Kalau surat yang ingin kita buat itu dalam bentuk F4. Sekarang saya akan membuat surat. Untuk kertasnya itu A4. Kalau untuk A4, untuk panjangnya tidak usah diubah. Setelah margin sudah kita setting, terus jenis kertasnya sudah kita pilih, selanjutnya klik OK. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Word. Ini adalah paragraf. Paragraf, kalau kita klik yang ini berarti teks atau tulisannya itu rata kiri. Misalkan kita tulis kayak gini, enter, rata kiri. Nah, ini semuanya huruf besar. Kalau kita menginginkan teksnya itu rata tengah, kita tinggal blok saja dengan cara tekan di mouse atau di keyboard. Kita blok bagian yang ingin kita ubah menjadi rata tengah atau rata kanan atau rata kiri kanan ini. Nah, kita ubah menjadi rata tengah seperti ini. Kalau rata kiri seperti ini, rata kiri kanan seperti ini. Nah, itu tentang fungsi paragraf. Di paragraf juga ini ada pengaturan paragraf. Untuk mengatur paragrafnya kita kembali blok, kemudian klik kanan, klik paragraf. Di sini untuk
spasinya itu bisa single. Coba kalau kita klik single, nah ini seperti ini pengatur spasinya. Klik kanan paragraf, misalkan kita pilih double, nah ini ya. Tapi biasanya untuk paragraf itu bisa single atau 1,5. Oke, selanjutnya kita pilih ukuran huruf. Biasanya yang sering digunakan untuk teksnya itu 12, untuk judulnya itu 14. Kemudian jenis hurufnya juga kita bisa pilih di sini, Writing, New Roman, atau kita pilih yang garis bersambung, tegak bersambung ini, dan masih banyak jenis-jenis huruf lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada huruf B, ini untuk cetak tebal, dan ada I, ini cetak miring. Misalnya kita pakai yang ini dulu, ini cetak tebal, ini cetak miring, ini garis bawah, dan untuk warna huruf bisa kalian pilih di sini. Warna hurufnya misalnya merah, ungu, hijau, sesuai dengan selera kalian. Nah, di sini adalah style. Ini adalah model hurufnya. Misalnya klik ini yang normal, yang ini modelnya seperti ini. Ya. Kalian bisa pilih-pilih. Nah, itu bagian-bagian yang paling sering digunakan dalam menulis surat. Selanjutnya di insert, kita klik insert. Di insert ini kalau di HP itu sisipkan ya. Sisipkan berupa tabel. Bisa kita sisipkan tabel. Ini untuk kolomnya berapa, untuk barisnya berapa. Misalnya kita buat tabel untuk kolomnya 4, barisnya 5. Kita hitung saja kolomnya 1, 2, 3, 4. Untuk barisnya 5, berarti ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Klik. Nah, tinggal kita atur saja untuk kolomnya. Cara mengaturnya di sini kita tekan, terus kita tarik. Ini misalkan lebar, tekan, tarik, tekan, tarik, dan seterusnya. Selanjutnya untuk mewarnai atau jenis tabel yang kita buat seperti ini bisa kita pilih. Caranya itu balik ke home lagi. Caranya klik 2 kali. Klik 2 kali. Kalian bisa pilih jenis kolomnya. Untuk kembali ke sini, ya, kembali lagi. Nah, untuk menambahkan kolom, misalkan barisnya ini kurang, ya kita tambahkan saja. Boleh dengan cara di blok, atau ini ada tanda tambah di sini. Kita tinggal klik tambah saja, tambah. Itu untuk barisnya. Untuk kolomnya juga sama, di sini ada tanda tambah, tambahkan. Untuk menghapus itu kalian blok saja, tarik ke bawah. Baris yang ingin kalian hapus blok, terus klik kanan, ini ada tanda gunting, klik saja, nanti akan terhapus. Begitu juga dengan kolom, kita sorot saja, sorot atau di blok, klik kanan, ini ada tanda gunting, kita hapus. Untuk mewarnai secara manual itu bisa kalian blok ya.
Terus di sini itu untuk warna dari hurufnya. Kalau warna dari kolomnya kalian bisa pilih, ini ada tanda ember ya, kalian klik. Misalkan hurufnya ini warnanya putih, cara menginput hurufnya kalian bisa klik, misalkan nomor, nama, kelas atau LP dulu, LP, kelas, keterangan misalkan. Nah, untuk nomornya ini misalkan dibagi atas 2 kolom, yaitu nomor urut dengan nomor induk. Kalian bisa di blok, klik kanan, insert kolom dari kiri atau dari kanan yang akan tambahkan. Boleh kiri, boleh kanan, kita klik yang kanan. Nah, ini sudah tambahkan. Nah, nomornya ini supaya tidak ada batas garisnya, caranya kita blok saja, terus klik kanan. Nah, di sini ada margin cell, kita klik. Nah, tidak ada garis pembatasnya, kita tengahkan nomornya dengan cara klik ini, kita tengahkan, kita tulis nomor, di bawahnya kita tulis urut, URT, terus di sini induk. Urut dan induk ini masuk ke header atau judul dari kolom ini. Kita warnai untuk judulnya. Nah, di sini untuk tagnya masih putih, kita blok, terus kita pilih tagnya warna putih, Terus kita di sini ada nama ini harusnya di tengah ya, kita blok saja, terus klik kanan, margin cell, yang ini juga sama, kita blok karena margin cell, dan seterusnya. Selanjutnya kita blok lagi, terus untuk tagnya supaya berada di tengah, atau klik kanan, ini kita blok supaya tengah, sudah ya, tengah. Nah, namanya bisa kita enter, LP juga enter, klik di sini enter, dan seterusnya. Nah, itu untuk insert ya, insert dari tabel. Selanjutnya di sini insert itu bisa kita inputkan gambar dengan cara klik yang ini, klik, kita pilih gambarnya, biasanya di fitur atau di mana kalian simpan gambarnya. Sini misalkan saya ingin memasukkan gambar ini, klik insert. Nah, itu sudah masuk. Supaya gambar ini berada di tengah, supaya gambar ini berada di depan sehingga tidak tertimpa dengan gambar lainnya, cara mengaturnya di sini, klik. Nah, ini artinya di tengah tag, ini di belakang tag, kalau ini di depan tag ya. Kita misalkan pilih di belakang tag, kita pilih belakang tag. Kemudian kita bisa atur untuk besar gambarnya,
Bisa diatur secara otomatis dengan cara klik. Terus di sini untuk tingginya itu misalkan 3, untuk lebarnya 4. Klik keluar. Nah, ini ya. Ini karena kita atur di belakang tag. Kalau di depan tag kita bisa klik lagi gambarnya. Kalau sudah seperti atau ininya kita pindahkan dulu. Atau bisa, nah ini misalkan di depan gambar berarti to front, di depan ya. Depan, dan di sininya ini kita klik yang ini. Nah ini di depan tag, ya. Ini cara menyisipkan gambarnya. Kita lanjut. Setelah menyisipkan gambar, di menu insert juga kita bisa mencari gambar secara online. Terus di sini ada bangun-bangun. Kalau kita membuat rumus bangun ruang atau bangun datar, ini kita klik saja, terus kita tekan di mouse-nya atau keyboard-nya, terus ditarik. Nah di sini untuk garisnya, warna garisnya kalian pilih yang ini. Warna garisnya misalnya hitam, terus untuk warna kolomnya kuning, dan seterusnya. Supaya garisnya tidak kelihatan, bisa pakai warna putih. Terus untuk kolomnya bisa tidak ada warnanya. Misalnya kita klik kanan, kita sisipkan tagnya dengan cara klik kanan. Di sini ada tag, kita bisa ketikkan mengetahui, misalkan. Kalian bisa blok, harus warnanya diganti di warna itu. Nah, ini kita bisa ganti warnanya warna hitam ya. Ini juga bisa kita pindah-pindahkan dan seterusnya. Dalam kita membuat surat juga biasanya kita perlu garis di belakang kop surat, garis di bawah kop surat. Untuk garisnya itu kita bisa cari dari sini, garis, kemudian kita tekan, kita tarik, kita luruskan ini ya. Terus untuk warna garisnya misalkan hitam. Selanjutnya untuk besar garisnya itu kita tentukan, misalkan yang ini. Nah ini untuk garis di bawah kop surat. Selanjutnya kalian simpan hasil pekerjaan kalian dengan cara klik di sini bisa, atau klik file, save as ini untuk menyimpan pertama kali. Kalau kalian sudah buat filenya, misalkan file surat resmi, terus surat resmi itu dibuka lagi, diedit, maka jangan pakai save as, tapi pakai save saja. Kalau baru bikin surat, kalian pakai save, karena save as itu untuk menyimpan.
menyimpan file dengan nama yang berbeda. Kita klik save as, kita klik komputer, kemudian kita cari logatnya. Tadi kita buat foldernya di data 1 atau data F. Kita klik, terus kita scroll ke bawah, cari nama foldernya. Tadi nama foldernya ini Fahri kelas 7C les komputer. Kita klik, terus di sini boleh kalian tuliskan modul 3. Selanjutnya kalian save. Nah, itu ya. Selanjutnya kalian close saja, close. Terus kita bisa lihat file kita di tempat penyimpanan yang tadi kita buat. Caranya klik file explorernya, terus selanjutnya kita buka dengan cara klik 2 kali untuk data N-nya, terus cari foldernya di sini Fahri. Nah, ini sudah ada modul 3. Cara membuka kembali modul 3-nya, kita klik 2 kali saja. Nah, ini sudah terbuka. Misalkan di sini ada perubahan, mengeditan, kita edit, klik yang ini saja, close, kemudian save. Oke, baik anak-anak, itu tadi untuk modul yang ketiga les komputer, cara membuat folder penyimpanan dan file. Kita akan jumpa lagi ke modul yang keempat, yaitu cara membuat surat resmi. Untuk modul yang ketiga, Bapak cukupkan sekian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.